Assalamualaikum, selamat datang di channel kami, Kajian Islami, tempatnya siraman rohani. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar wa ilan nar. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, pada dasarnya semua manusia sepakat di dalam hal yang satu. Berbagai cara yang ditempuh dan berbagai usaha yang dilakukan oleh manusia, perbedaan level sosial manusia dan tingkat hidup manusia memiliki tujuan hidup yang satu, yaitu meraih kebahagiaan. Akan tetapi kebanyakan orang di dalam meraih kebahagiaan itu yang ditemukan adalah kesengsaraan, tidak menemukan kebahagiaan yang hakiki. Bahkan yang mereka temukan adalah kebahagiaan semu. Dalam kesempatan kali ini saya akan menguraikan tentang masalah kebahagiaan hakiki dan kebahagiaan semu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bagaimana kita cara untuk meraih kebahagiaan, dan Rasul pun juga seperti itu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, apakah orang yang banyak hartanya itu orang kaya?" Katanya Abu Dzar menjawab, "Iya ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Apakah orang yang sedikit hartanya itu orang miskin wahai Abu Dzar?" Abu Dzar mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpalinya, "Tidak wahai Abu Dzar. Ketahuilah sesungguhnya orang yang kaya adalah kaya hati, dan orang yang miskin adalah miskin hati." Inilah hadirin sekalian pada dasarnya orang yang telah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bisa mengendalikan dan bisa memfungsikan hatinya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, seandainya kita mengetahui fungsi hati kita sebagaimana kita mengetahui fungsi kaki kita, kalau seandainya kita mengetahui fungsi hati kita sebagaimana kita telah mengetahui fungsi mata kita, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Begitu pula kalau seandainya kita bisa mengetahui fungsinya agama sebagaimana kita mengetahui fungsinya nasi, fungsinya matahari, fungsinya materi, maka kita akan menjadi orang yang hidup bahagia. Akan tetapi banyak orang yang tahu fungsinya nasi, fungsinya makanan, fungsinya udara, dan fungsinya matahari, tapi sedikit sekali yang mengetahui fungsinya agama. Begitu pula banyak orang yang mengetahui fungsinya mata, fungsinya telinga, fungsinya kaki dan tangan, tapi jarang sekali orang mengetahui fungsinya hati. Barang siapa yang mengetahui fungsi agama dengan baik dan fungsi hati dengan baik, maka tidak diragukan lagi akan menjadi orang yang bahagia.
Sehingga di dalam kesempatan ini perlu saya uraikan bagaimana sih kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah bisa mendapatkan kehidupan bahagia yang hakiki, kehidupan bahagia dunia akhirat, sebagaimana filosofi doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan lindungilah aku dari api neraka. Pada intinya orang yang bahagia, hadirin sekalian, orang yang dikabulkan doanya ini, orang yang telah bisa berbuat baik dan juga bisa menjadi orang baik di dunia, dan juga diberikan kebaikan oleh Allah di akhirat, dilindungi dari api neraka. Maka di sini ada beberapa kiat, ada beberapa cara supaya kita bisa menjadi orang yang diinginkan oleh doa tersebut. Yang pertama, seorang muslim harus bisa memadukan antara iman dan amal. Artinya imannya itu bisa membuahkan satu amalan-amalan yang soleh. Tidak ada harganya dan tidak akan bisa menjanjikan apa-apa, hadirin sekalian, kalau iman seseorang itu mandul, tidak bisa membuahkan satu tindakan atau langkah yang positif di dalam hidup ini. Bahkan tindakannya melawan nilai imannya, tindakannya melawan nilai-nilai ketakwaan yang dimilikinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan kebahagiaan kepada orang yang bisa memadukan antara iman dan amal soleh. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang berbuat amal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, sementara dia mukmin dalam keadaan iman, maka kami akan berikan satu penghidupan yang baik, penghidupan yang bahagia, hayatan thayyibah. Kemudian saya akan berikan balasan di akhirat dengan pahala yang lebih baik daripada yang mereka amalkan. Subhanallah, ikhwati fillah, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah. Betapa indahnya kehidupan kalau sudah dijanjikan oleh Allah hayatan thayyibah di dunia, dan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, diberi balasan pahala yang lebih baik daripada usaha yang dilakukan. Bagaimana sih bentuknya hayatan thayyibah diberikan kepada orang yang bisa memadukan antara iman dan amal soleh? Ya, orang yang beriman itu kan bisa memiliki dua sayap. Artinya sayap untuk terapi tatkala mendapatkan satu kenikmatan, sayap terapi untuk menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan kesedihan, musibah. Jadi orang yang mukmin itu orang yang selalu stabil, orang yang selalu istiqomah. Baik di dalam keadaan senang tetap juga istiqomah, sedih juga istiqomah, senang dapat pahala, sedih juga dapat pahala. Kenapa? Karena kesenangan ini dihadapi dengan syukur,
juga akan membuahkan satu pahala. Kesedihan dihadapi dengan kesabaran juga mendapatkan pahala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra fa syakara fa kana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Artinya, saya sangat heran terhadap urusan orang mukmin. Seluruhnya urusan itu baik, tidak ada yang jelek. Kalau dia mendapatkan satu kenikmatan, satu kebahagiaan, dia bersyukur. Baik syukrul lisan, syukur dengan lisan, syukur dengan tindakan, syukur dengan hati, maka baiklah untuknya. Dan tatkala dia mendapatkan musibah, terkena bencana, gelisah, kesedihan, fasabara, syukur, dia dihadapi dengan sabar. Bukan dihadapi dengan gundah, stres, akan tetapi dihadapi dengan sabar. Fakana lahu khair, dan itu juga baik baginya. Dan itu tidak dimiliki oleh seorang selain mukmin. Maka di sini, ikhwati fillah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, ada dua orang yang menghadapi satu masalah berbeda. Berbeda hasilnya, berbeda tujuannya, berbeda hasil-hasil yang diperoleh. Siapa dua orang itu? Tidak lain adalah orang mukmin dan orang yang kafir. Orang mukmin dan orang yang non mukmin. Orang yang non mukmin, orang yang kafir di dalam menghadapi satu kebahagiaan, tatkala mendapat satu kenikmatan, disikapi dengan kesombongan, disikapi dengan angkara murka, hura-hura. Tetapi di saat itu bukan orang yang paling bahagia. Ternyata tatkala mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan itu, atau suatu hal yang sifatnya nikmat materi, sebetulnya orang yang paling stres dan gelisah. Karena di hadapan dia ini dipertaruhkan di antara mempertahankan kenikmatan dan materi yang saat ini dia pegang, atau nanti materi ini suatu saat hilang, maka tidak akan mendapatkan satu kebahagiaan yang hakiki sebetulnya. Jadi sampai mendapatkan materi kayak apa, orang seperti ini tetap aja sedih, gelisah, bahkan gundah, karena khawatir kalau seandainya saat ini mendapatkan 1 miliar, dia akan berpikir bagaimana ya 1 miliar ini bisa menjadi 2 miliar, atau paling tidak 1 miliar ini tidak hilang. Ini. Tetapi orang mukmin lain, hadirin rahimakumullah, orang mukmin tatkala menghadapi seperti itu akan dihadapi dengan beberapa cara-cara yang sesuai dengan nilai keimanan. Kalau diperoleh kenikmatan-kenikmatan tersebut, dia akan bilang jazakumullah, atau syukran, atau terima kasih, dan yang lainnya. Dan semuanya dikembalikan kepada Allah. Karena pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh manusia itu kan tidak lepas dari dua, tidak ada tiganya. Imma masalahnya itu bisa diraih, bagi seorang mukmin diusahakan sambil tawakal kepada Allah, atau masalah urusan ini tidak bisa diraih, ini juga diserahkan kepada Allah. Jadi tidak mungkin seorang yang memiliki iman yang sahih akan memiliki sifat-sifat gundah, perasaan-perasaan stres, gelisah, dan yang lainnya. Inilah hadirin kaum muslimin muslimah yang dimuliakan oleh Allah, perbedaan antara orang mukmin dan orang non mukmin di dalam menghadapi satu perkara-perkara,
baik itu sifatnya kenikmatan ataupun kesedihan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Yang artinya firman itu, sesungguhnya kalian-kalian ini juga pernah sakit, bisa gelisah, bisa gundah. Sebagaimana mereka juga bisa sakit, bisa gundah, bisa gelisah. Sama-sama maksudnya orang kafir. Kalau sekarang kita berkeluh kesah di dalam berdakwah, berkeluh kesah di dalam menegakkan ibadah, berkeluh kesah di dalam menegakkan istiqamah, sebetulnya orang kafir itu juga berkeluh kesah, sama saja. Akan tetapi bedanya, kalian itu di saat berkeluh kesah di dalam berdakwah, berkeluh kesah di dalam ibadah, berkeluh kesah di dalam menegakkan istiqamah fiddin, di dalam agama ini, mengharapkan satu harapan, sementara mereka tidak memiliki harapan sama sekali. Harapan kita, ikhwati fillah, Masya Allah, sangat banyak sekali. Di samping harapan kita di dunia, harapan di akhirat, kita akan berharap semua kesedihan, semua kegelisahan di dalam rangka berdakwah dan ibadah itu dibalas oleh Allah di akhirat dengan pahala yang lebih baik. Kita berharap dengan surga, berharap ketemu dengan Allah, berharap ketemu dengan Rasulullah, berharap ketemu dengan orang-orang soleh nanti di surga. Subhanallah, tidak ada kehidupan yang bahagia kecuali orang yang bisa mencicipi nikmatnya kehidupan seperti yang saya sebutkan tadi. Di antara hal yang juga bisa mendatangkan kebahagiaan dan menghilangkan kegelisahan di dalam hidup ini, berbuat baik dan berusaha untuk berbuat baik kepada sesama kita, sesama manusia, baik berupa ucapan ataupun tindakan. Kalau seandainya kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, kita selalu berpikir apa sih yang terbaik yang saya bisa berikan kepada teman saya, kepada saudara saya, kepada ummah ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang berbahagia. Sekarang kenapa sih hati kita ini banyak terkena penyakit? Kenapa hidup kita atau hidup kebanyakan kaum muslimin ini di dalam kegelisahan? Karena di samping di dalam hatinya ini penuh dengan iri, dengki, hasud. Tak pernah ada niatan atau sedikit sekali yang memiliki niatan berpikir apa sih yang terbaik yang saya bisa berikan kepada saudara saya. Bahkan di antara mereka sibuk setiap hari siang malam merencanakan, mentargetkan bagaimana saya bisa menjatuhkan teman saya, bagaimana saya bisa menjatuhkan jabatan teman saya, bagaimana rezeki teman saya itu bisa kocar-kacir atau rusak usahanya, rusak pekerjaannya. Bagaimana kita bisa hidup bahagia kalau pikiran kita seperti itu? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan di dalam kumpul-kumpul kita, di dalam pembicaraan kita, kecuali orang yang memerintahkan sedekah, amal ma'ruf, dan membenahi serta islah di antara manusia. Barang siapa yang melakukan itu di dalam rangka mencari ridha Allah, maka
kami akan balasnya dengan pahala yang agung, pahala yang besar. Berarti ikhwati fillah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, niatan kita untuk berbuat baik dan berbuat sebaik-baiknya untuk manusia dan untuk sesama kita merupakan sarana yang paling bagus untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. Dengan kita berbuat seperti itu, hasad akan hilang. Dengan kita berbuat seperti itu, dengki akan lenyap. Dengan berbuat itu, hasad akan hilang. Selanjutnya, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, sarana supaya kita mendapatkan kebahagiaan, menyibukkan waktu-waktu kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat atau dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Tidak ada satu hari-hari yang indah, tidak ada detik-detik yang indah dan berharga kecuali hari-hari, jam-jam, detik-detik yang kita habiskan untuk hal-hal yang positif. Sehingga orang yang selalu berpikir untuk berbuat baik, untuk mencari hal-hal yang terbaik bagi dirinya, dan membiasakan setiap hari mencari yang terbaik untuk dirinya, insya Allah kegelisahan, gundah, sedih itu akan menjauh. Kegelisahan yang menimpa dirinya ini akan hilang sirna karena pekerjaan-pekerjaan tersebut terlupakan. Maka orang yang dikurung dengan kesedihan di rumah lain dengan orang yang sedih tapi bisa berangkat ke majelis ta'lim. Lain orang yang sekarang ini dikurung kesedihan di rumah saja dengan orang yang sedih, gelisah, tetapi bisa melakukan aktivitas-aktivitas amal soleh, baik berupa sosial dan yang lainnya. Selanjutnya, hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan seseorang, kalau seseorang itu bisa selalu berpikir, konsentrasi penuh terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sekarang, tidak terbawa kesedihan masa lalu, trauma masa lalu, dan tidak juga dijerat dengan ketakutan-ketakutan sesuatu masalah yang akan terjadi. Toh masa lalu tidak akan bisa dirubah lagi, tidak bisa hanya disesali, apalagi stres dengan masa lalu. Maka orang yang selalu dihantui trauma masa lalu, dia akan tidak bisa menjadi orang yang bahagia. Bahkan kehidupannya selalu was-was, selalu canggung, tidak percaya diri. Maka bagi siapa saja yang ingin mendapatkan satu kebahagiaan di dunia, nyahkan perasaan-perasaan trauma masa lalu, frustasi, tidak mau melakukan apa-apa karena stres, karena gelisah, karena trauma perbuatan-perbuatan buruk di masa yang lalu. Atau kita ketakutan terhadap perkara-perkara atau masalah-masalah yang akan terjadi. Padahal tidak semua yang kita perkirakan itu terjadi. Wong semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu sikap yang sangat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz." Berusahalah sebaik-baiknya untuk meraih sesuatu yang paling bermanfaat untuk diri kamu. Artinya, apa sih sekarang ini yang terbaik untuk saya, yang paling bermanfaat untuk saya, baik sisi dunia, sisi akhirat, dan sisi agama.
Kalau orang berpikir seperti itu, tidak akan dia itu hidup terhayal dengan hayalan-hayalan yang serba menakutkan. Terus kita lanjutkan, wasta'in billah, mintalah isti'anah, permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena segala sesuatu itu tidak semata-mata karena usaha kita, tetapi juga dan bahkan sesuatu yang kita bisa raih itu hanya karena pertolongan dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sikap. Wala ta'jaz, dan jangan sampai kita itu memiliki sifat lemah. Belum apa-apa sudah bilang tidak bisa, belum apa-apa sudah dihantui trauma masa lalu, belum apa-apa takut jatuh. Maka sangat berbeda orang yang mau naik sepeda motor dan jatuh, dan itu lebih baik daripada nggak pernah jatuh sama sekali juga nggak pernah naik sepeda motor. Nggak bisa dibanggakan sama sekali, dan bukan suatu kebanggaan saya itu nggak pernah jatuh dari sepeda motor. Iya, layakan nggak pernah naik. Wala ta'jaz, jangan sampai kita itu frustasi, jangan sampai kita itu putus asa, lemah, belum mengerjakan apa-apa sudah bilang tidak bisa, tidak mungkin, atau berprinsip nasi sudah menjadi bubur. A'udzubillah. Wa in asabaka syai', kalau kita sudah melangkah, kalau kita sudah melakukan sesuatu, dan juga kita telah isti'anah meminta bantuan kepada Allah, terus kemudian tertimpa sesuatu yang buruk, fala taqul, jangan sampai kamu mengatakan lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Jangan sampai kita mengatakan, atau jangan sampai Anda mengatakan, kalau seandainya saya berbuat seperti ini kan tidak begini, kalau saya tadi itu lewat jalan ini kan gak jatuh. Gak boleh. Walakin qul, akan tetapi katakan, qadarullah wa ma syaa fa'al, fa inna law taftaha amal syaitan. Tetapi katakan, semua ini adalah qadarullah, keputusan Allah, kehendak Allah, dan apa yang dikehendaki Allah pasti dilakukan dan pasti terjadi. Karena karena menyatakan seandainya itu membuka peluang setan untuk menggoda kita, membuat peluang setan untuk menjerat kita. Gitu. Yang selanjutnya kita akan membahas masalah cara untuk mendapatkan kebahagiaan dan menghilangkan kegelisahan. Di antara yang paling bagus dan paling tepat cara untuk menghilangkan kegelisahan dan mendatangkan kebahagiaan, memperbanyak zikir. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, tidak ada sesuatu saat yang paling berbahagia, tidak ada suasana yang paling terang benderang tatkala hati tersebut banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menggantungkan ketenangan tidaknya hati itu pada zikir, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati itu akan tenang. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu menyatakan, Az-zikru lil qalbi kalma'i lis sama. Zikir buat hati itu seperti air buat ikan. Sebagaimana ikan tidak akan bisa hidup tanpa air, maka hati pun tidak akan bisa hidup tanpa zikir. Maka kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah,
tatkala kita mau berzikir dan terus berzikir, berarti kita memiliki kemauan yang kuat untuk menghidupkan hati. Begitu juga kalau kita selalu menumpahkan dan selalu memberikan air ke dalam kolam atau ke dalam akuarium, maka ikan-ikan pun akan hidup dengan tenang dan ikan ini akan hidup dengan langgeng. Tapi kalau kita ini menjauh dari zikir, sebagaimana kita itu menjauhkan ikan dari air, tidak ada ceritanya. Ikhwati rahimakumullah, air itu hidup di jalan-jalan aspalan. Sebagaimana tidak ada ceritanya orang yang menginginkan kebahagiaan, ketenangan hati, menjauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir merupakan satu senjata, zikir merupakan satu alat, zikir merupakan satu perangkat yang tidak boleh tidak bagi hati yang merindukan ketenangan dan kebahagiaan. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Kalau kita menelusuri beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan zikir, tentang pentingnya zikir, dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Sampai kalau kita mencermati filosofi salat, ikhwati fillah, sebetulnya inti daripada salat itu adalah tadzkir, mengingatkan. Mungkin kita lupa di duhur diingatkan di asar, lupa di asar diingatkan di maghrib, lupa di maghrib diingatkan di isya, lupa di isya diingatkan di subuh, dan seterusnya. Masya Allah, kehidupan yang selalu berzikir, kehidupan yang selalu dekat kepada Allah. Bahkan kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau tidur setelah tidur, masuk rumah keluar rumah, masuk masjid keluar masjid, pergi pulang, semuanya penuh dengan zikrullah, full zikir kehidupan. Bagaimana syaitan bisa mengganggu kita? Bagaimana iblis bisa menggoda kita kalau setiap saat kita persenjatai diri kita dengan zikir? Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, barang siapa yang keluar rumah membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, dikatakan malaikat ini dikatakan kepadanya, ukita wa kufita wa hudita, engkau telah mendapatkan perlindungan, engkau telah mendapatkan penjagaan, dan engkau telah mendapatkan hidayah. Dan juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sekarang tidur, maka syaitan meletakkan di tengkuk kita 3 ikatan. Semua ikatan diisi rekaman, wahai anak Adam, tidurlah yang panjang, tidurlah terus karena malam masih panjang. Dikatakan oleh Rasulullah selanjutnya, barang siapa yang bangun dan berzikir, in halat uqdatan, maka lepaslah satu ikatannya. Barang siapa yang berwudu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Dan barang siapa yang sholat subuh, maka lepaslah ikatan itu. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi, maka pagi-pagi menjadi orang yang giat, semangat, berseri-seri wajahnya, dan juga thayyiban nafsi, jiwanya baik, jiwanya bagus, tidak susah, tidak gelisah, dan jauh dari nilai-nilai frustasi. Dia akan hidup bersahaja, menghadapi segala sesuatu dengan tabah, thayyiban nafs, tidak murung, tidak berat diajak untuk ibadah, diajak untuk amal soleh. Ini orang yang selalu membiasakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga di sana kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, sarana-sarana
alat-alat perangkat-perangkat untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Di antaranya kita tahaddus bin ni'mah. Kita mencoba untuk mengukur di depan ke musibah, di depan malapetaka atau bencana-bencana yang kita hadapin ini, kita ukur dengan nikmah yang diberikan oleh Allah. Masya Allah, ikhwati fillah, kalau kita cermati, kalau kita renungkan dengan baik antara musibah dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, tidak ada apa-apanya. Sehingga Allah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah, enggak bisa ngitung. Sehingga ahlu hikmah mengatakan sesungguhnya nikmat itu bisa diketahui dengan lawannya. Orang baru tahu nikmatnya mata kalau sudah penglihatannya diambil Allah. Orang baru tahu nikmatnya kaki kalau sudah kakinya dikurangi nikmatnya oleh Allah. Orang baru tahu nikmatnya tangan kalau sudah tangannya ini dikurangi fungsinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebetulnya orang yang hidup di dunia ini tidak layak untuk berkeluh kesah kalau dipandang dari sisi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kalau kita itu bersikap apa yang diajarkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzur ila man fawqa. Saya ulangi. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian, artinya di dalam masalah urusan-urusan dunia, di dalam masalah urusan materi, di dalam masalah urusan kenikmatan sesaat. Wala tanzuru ila man fawqakum, jangan sekali-kali kamu lihat orang yang di atas kamu. Maka sikap seperti itu lebih layak, lebih pas orang tersebut bisa menghargai nikmat Allah. Kita bisa menghargai nikmat Allah. Tapi kalau kita di dalam masalah urusan nikmat, urusan dunia materi selalu melihat atas kita, enggak pernah bisa bersyukur dan selalu merasa kurang, dan lebih ngenes lagi selalu merasa miskin. Subhanallah, hadirin rahimakumullah. Kalau orang ini selalu nikmat itu ada di tangan orang, betapa sedihnya, betapa gelisahnya, betapa sumpeknya hidup. Tak pernah mensyukuri apa yang ada di tangannya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia ini, artinya terima apa adanya yang diberikan oleh Allah di dunia ini, maka Allah akan sayang sama kamu. Dan terimalah apa yang di tangan kamu, jangan sampai ngelirik apa yang di tangan orang, maka orang juga akan senang sama kamu. Ini kunci, ini cara. Cuman kebanyakan orang ini, ikhwati rahimakumullah, menggantungkan senang dan tidak senangnya Allah itu di materi. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Yang arti simpelnya, sebagian orang, sebagian manusia ini ada yang dicoba oleh Allah, dikasih nikmat banyak, jabatan juga tinggi, serba basah, serba empuk, dia bilang Allah sayang sama saya. Dan ada di antara mereka kalau sudah dicoba oleh Allah, dikasih seret rezekinya, kurang duitnya, dia bilang Allah enggak sayang sama saya.
Padahal kaidah sayang dan tidak sayang itu bukan masalah diuji atau tidak diuji. Bahkan kalau kita melihat hadis Rasulullah yang lain, pertanda sayangnya Allah itu kepada hambanya banyaknya ujian yang menimpa dia, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, innallaha idza ahabbal qauma ibtalah. Sesungguhnya Allah itu kalau sayang sama hambanya banyak dicoba. Sehingga di dalam hadisnya juga ditegaskan, dalam hadis yang lainnya, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Sesungguhnya orang yang paling berat cobaannya itu para nabi, kemudian orang yang sepadan dengan mereka para nabi di dalam masalah kadar imannya. Kemudian nanti orang itu dicoba sesuai dengan kadar agamanya. Semakin kuat agamanya, semakin kuat cobaannya. Semakin lemah dan semakin lemes imannya, juga semakin lemes cobaannya, semakin ringan. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan juga ketenangan hati kita, melupakan kesedihan-kesedihan, melupakan kegelisahan-kegelisahan di masa yang lalu. Dan juga jangan sampai kita dirisaukan terhadap hal-hal yang di depan kita. Karena orang yang selalu berpikir seperti itu dan cara hidupnya seperti itu, tidak ubahnya dengan orang yang gila. Semuanya sudah tidak jelas. Kita tinggal menunggu putusannya. Masa lalu kalau memang itu berhubungan dengan dosa, trauma dengan perbuatan-perbuatan maksiat, jalan keluarnya kan bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin tidak bisa berprinsip nasi menjadi bubur, tidak. Allah saja memberikan suatu rayuan yang indah kepada orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Sebagaimana di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang bermaksiat dan melempuri dosanya dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat-rahmatku. Artinya, ikhwati fillah, sesungguhnya rahmat Allah itu lebih luas daripada azabnya, murkanya. Jadi jangan sampai yang sekarang ini trauma dengan maksiat, dengan perbuatan dosa yang begitu besarnya, masa muda yang begitu kotornya, sekarang kita frustasi, tidak ada kesempatan ibadah, tidak sama sekali. Kalau kita bercerita tentang kaum di antara kaum Bani Israel, ada yang ingin bertaubat setelah membunuh 99 orang, kemudian meminta fatwa atau penjelasan nasihat kepada salah seorang alim, dikatakan taubat kamu tidak diterima, maka orang itu pun dibunuh, sang kiai itu pun dibunuh, lengkaplah 100. Maka dia terus dan terus mencari, apakah taubat saya ini bisa diterima? Maka datanglah kepada seorang alim, menasihati dia bahwa taubat kamu diterima dan bisa diterima oleh Allah, asalkan kamu mau pindah tempat, mau hijrah ke tempat yang lain. Sehingga sebelum nyampe ke tempat yang dihijrahi, dia meninggal, ikhwati fillah. Sampai di dalam masalah meninggalnya ini dibuat perebutan antara malaikatul rahmah dan malaikatul azab. Katanya malaikatul rahmah, ini hak saya, ini adalah termasuk bagian saya. Katanya malaikatul azab, ini bagian saya, bukan bagian kamu. Akhirnya Allah mengutus suatu utusan untuk memutuskan apakah orang ini berhak untuk masuk ke rahmat Allah atau azab Allah. Sehingga diukur, hadirin sekalian.
ternyata dia lebih dekat satu jengkal kepada rahmat Allah, akhirnya dimasukkan kepada rahmat Allah menjadi hak malaikatur rahmat. Subhanallah. Ternyata banyak contoh-contoh, banyak kisah-kisah orang yang gelap masa lalunya, dan mungkin lebih gelap daripada kita, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharrir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selagi nyawa, selagi roh ini tidak ditengkorokan, selagi maut ini belum menjemput manusia. Sebelum Allah Subhanahu. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya disebutkan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'isy syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya selagi matahari ini tidak terbit di barat alias kiamat. Sehingga tidak ada alasan kita mengatakan dan menyatakan, memponis diri kita, saya ditakdirkan menjadi orang yang jelek, saya memang tidak berhak untuk mendapatkan hidayah, sudah terlanjur nasi sudah menjadi bubur. Tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menghibur kita, masih menghibur orang-orang yang melumuri dirinya dengan perbuatan dosa itu dengan hadisnya yang indah. Innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyaqbala musii'al lail, wa innallaha yabsutu yadahu bil laili liyaqbala musii'an nahar. Sesungguhnya Allah membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang jelek di malam hari, orang yang berbuat maksiat di malam hari. Dan Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubatnya orang-orang yang berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa di siang hari.